Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Ini bersumber dari beritasoloraya.com ya. Beritasoloraya.com ini tenaga honorer dihimbau agar segera mempersiapkan diri jika ingin diangkat dalam CPNS ya. Bahkan formasi P3K juga akan kembali dibuka pada tahun ini. Menurut data yang dihimpun dari Instagram Dirjen GTK ya, atau Nunuk Suryani, pengusulan kebutuhan CSN tahun 2023 berjumlah 1 juta lebih. Ini akan menjadi peluang emas bagi para pegawai tenaga honorer yang ingin mendapat status resmi sebagai pegawai ASN, teman-teman ya. Instansi pusat mengusulkan formasi sebanyak 80.896 yang diantaranya mencakup 24.419 CPNS dan 56.450 pegawai P3K. Jika jumlah tersebut ditetapkan menjadi jumlah formasi resmi, tenaga honorer bisa mulai mengira-ngira apakah ia bisa termasuk ke dalam formasi itu, teman-teman ya. Sementara untuk instansi daerah mengusulkan kebutuhan pegawai P3K berjumlah 943.373 secara keseluruhan mencakup P3K teknis ya 35.629, P3K tenaga kesehatan 327.542 dan P3K tenaga pendidikan 580.222. Jadi nilai tertinggi tetap dipegang oleh tenaga pendidikan ya. Yang kedua, tenaga kesehatan, yang terakhir adalah teknis, teman-teman ya. Jika usulan kebutuhan ini ditetapkan, sisa tenaga mungkin bisa dihabiskan untuk tenaga honorer, teman-teman ya. Nah, Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK Kemendikbud mengungkapkan kedua formasi ini masih menjadi bidang yang diprioritaskan jumlah SDM-nya. Tak terkecuali juga mengungkapkan harapannya bagi para tenaga honorer, teman-teman ya. Guru dan nakes masih menjadi prioritas. Tahun 2023 adalah batas akhir penempatan atau tenaga honorer melalui seleksi P3K 2023. Semoga semua lancar dan para tenaga honorer menjadi mendapatkan penempatan, teman-teman ya. Ujar Nunuk Suryani dikutip berita Seloroya.com dari Instagram Dirjen GTK Nunuk Suryani, teman-teman ya. Nah, ini sesuai dengan surat Kemenpan RB pun mengumumkan dalam surat edaran ya, B-M-521-M-SM.01.00/2023 terkait pengadaan aparatur sipil negara atau ASN. Surat tersebut menerangkan hal-hal terkait pengusulan kebutuhan hingga penetapan kebutuhan untuk formasi yang akan dibuka, teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu untuk surat edarannya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, langsung dari Menpan RB ya. Nomornya sama teman-teman ya, nomor 521 M.SM.01/2023. Ini tertanggal 14 Maret 2023, teman-teman ya. Jadi ini perihalnya pengadaan aparatur sipil negara ya, teman-teman ya. Sebenarnya sudah kita ulas, jadi ini kita lihatkan lagi teman-teman ya. Untuk instansi pusat, ini usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK ya, Pejabat Pembina Pegawaian ya, dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut ya. Instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Untuk yang poin B, usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen, teman-teman ya. Ini untuk yang CPNS di pusat, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk instansi daerah, ini poin A ya, kita bacakan. Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan pada satuan
atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar teman-teman ya. Jadi untuk P3K diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan yang terpencil, tertinggal, dan terluar teman-teman ya. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan unit kerja dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru teman-teman ya. Itu bisa juga diusulkan lagi teman-teman ya untuk daerah yang belum mendapatkan tambahan pegawai baru di ASN tahun 2022. Kemudian poin B, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina teman-teman ya. Jadi intinya nanti tetap untuk pengusulan ya dari instansi daerah itu hanya P3K ya. Jadi untuk pendidikan dan kesehatan saja, nanti teknis juga menyusul. Kalau untuk yang pusat itu nanti ada CPNS dan P3K. Nah, untuk CPNS pun harus terbatas teman-teman ya. Hanya di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen serta tenaga dosen teman-teman ya. Karena memang dengan prinsip zero cost ya. Soalnya memang ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD masing-masing daerah teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, surat ini bisa menjadi acuan dalam pengusulan hingga penetapan kebutuhan oleh masing-masing instansi termasuk pengadaan kebutuhan untuk seleksi penerimaan CASN yang akan dibuka pada 2023 nanti teman-teman ya. Kemudian tenaga honorer yang tersisa bisa memperebutkan kursi CPNS dan P3K yang akan dibuka dalam formasi teman-teman ya. Nantinya akan tergantung dari pengusulan per daerah ya. Nantinya kebutuhannya berapa nanti teman-teman bisa melihat di daerahnya masing-masing. Lanjut teman-teman, surat edaran tersebut berbunyi dalam rangka pemenuhan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian instansi pemerintah. Nah, teman-teman ya, pengusulan kebutuhan oleh instansi ini harus memperhatikan juga dana anggaran dalam APBN atau APBD di masing-masing instansi, teman-teman ya. Perihal untuk gaji dan lain sebagainya nanti akan dibebankan di APBN atau APBD di masing-masing instansi teman-teman ya. Misalnya di salah satu instansi di kota A, nah maka itu ruang lingkupnya adalah di APBD daerah tersebut teman-teman ya, tidak bisa anggarkan langsung dari pusat. Memang untuk ada pembantuan dana itu melewati di DAU ya, dana alokasi umum itu nantinya juga ada untuk alokasi P3K, tapi tidak banyak teman-teman ya. Bagi instansi pusat, usulan kebutuhannya berdasarkan peta jabatan yang disusun PPK ya, Pejabat Pembina Kepegawaian, dan juga memperhatikan jumlah ASN yang akan memasuki purna bakti per tahun 2023 pun ketersediaan anggaran untuk penggajian dan pemberian tunjangan. Pengusulan dilakukan dengan ketentuan ya, instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Instansi pusat daerah pusat ya teman-teman ya, dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Usulan kebutuhan CPNS hanya akan di bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen hingga dosen teman-teman ya. Kemudian usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana akan berpedoman pada Menpan RB nomor 45 tahun 2022 dan Kemenpan RB nomor 1103 tahun 2022 teman-teman ya. Kemudian kebutuhan tenaga dosen berdasarkan usulan kebutuhan dari Kemendikbud teman-teman ya. Nah, untuk usulan kebutuhan P3K jabatan fungsional juga akan berpedoman pada peraturan menteri mengenai nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Kemenpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Sama halnya dengan usulan kebutuhan bidang pendidikan, usulan kebutuhan tenaga kesehatan juga berdasar pada usulan dari Kementerian Kesehatan.
Artinya apa teman-teman? Ya nanti tergantung dari masing-masing kementerian teman-teman ya. Kalau pendidikan nanti kebutuhannya sesuai dengan arahan dari Pak Nadiem Makarim teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang kesehatan Kemenkes nanti akan tergantung dari usulan dari Pak Budi Gunawan Sadikin teman-teman ya. Nah, teman-teman, lanjut. Nah, instansi daerah pengusulan kebutuhannya juga memperhatikan jumlah ASN yang pensiun, juga jumlah anggaran, tetapi juga berdasarkan aspek berikut. Poin A, pengusulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan teman-teman ya pada satuan unit kerja. Usulan kebutuhan juga diutamakan pada satuan kerja ya dalam pengadaan ASN tahun 2022 tak mendapat tenaga SDM tambahan. Jadi kalau tidak mendapatkan tenaga SDM tambahan ya pada tahun kemarin itu bisa mengajukan kembali teman-teman ya. Kemudian B, usulan kebutuhan P3K, jabatan fungsional berdasarkan nomenklatur ya, tiap-tiap jabatan fungsional dan Kemenpan RB nomor 158 tahun 2022 dengan syarat kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan rekomendasi dari pejabat pembina ya. Kemudian senada dengan ketentuan dari instansi pusat, kebutuhan tenaga P3K, guru berdasarkan usulan kebutuhan yang diajukan Kemendikbudristek. Dan usulan kebutuhan tenaga kesehatan juga tergantung pada data kebutuhan yang diusulkan oleh Kemenkes teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya nanti teman-teman, pengusulan sudah mulai dilakukan ya. Itu terhitung tanggal 20 Maret sampai nantinya tanggal 30 April teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti di instansi daerah masing-masing ya, kebutuhannya lebih banyak teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.